Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-13 berdasarkan Injil Lukas bab 7 ayat 51 sampai 62. Mengikuti Yesus Sang Guru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang sultan yang sangat berkuasa dan kaya raya. Pada suatu hari, ia mengadakan perjalanan jauh melintasi bukit-bukit Persia. Dia membawa serta beberapa orang hamba untuk mengawasi keledai-keledai yang membawa kekayaannya. Dalam perjalanan itu, dia sempat berhenti di beberapa tempat. Di tempat pertama, dia menyuruh hamba-hambanya menurunkan sebagian kekayaannya itu dan membagikannya di antara mereka. Kemudian dia meneruskan perjalanannya. Sebagian hamba itu terlena oleh kekayaan itu dan tidak lagi mengikuti sang sultan. Beberapa waktu kemudian, sultan berhenti lagi dan menurunkan sebagian kekayaannya dan melakukan hal yang sama. Lalu ia melanjutkan perjalanan. Jumlah hamba yang mengikutinya semakin kurang dari hari ke hari. Pada perhentian terakhir, dia menyuruh hamba-hambanya untuk membagikan semua kekayaannya yang tersisa kepada mereka. Lalu ia melanjutkan perjalanan. Ternyata masih ada seorang hamba yang mengikutinya walaupun semua kekayaannya sudah dibagi-bagikan. Kemudian dia bertanya kepada hamba itu, "Mengapa Anda tetap mau mengikuti aku, padahal saya tidak memiliki apa-apa lagi?" Hamba itu menjawab, "Tuan, saya tidak tertarik kepada kekayaan yang dibagi-bagikan Tuan. Saya hanya tertarik untuk mengikuti Tuan kemanapun Tuan pergi. Saya akan selalu mengikuti Tuhan." Saudara-saudari terkasih, hamba itu tidak tertarik dengan berbagai tawaran kekayaan sang sultan. Kemauannya cuma satu, yakni mengikuti sang sultan kemanapun dia pergi. Tekad seperti itu tidak ditemukan di dalam orang-orang yang mau mengikuti Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, bagian kedua dari Injil hari ini menceritakan bahwa ketika Yesus meneruskan perjalanannya, tiba-tiba datanglah seseorang bertanya kepadanya dan meminta dia agar dia diperkenankan mengikuti perjalanannya kemana saja Yesus pergi. Rupanya orang itu sangat terkesan dengan Yesus, tetapi dia belum tahu tujuan perjalanan Yesus. Yesus selalu mengundang dia dan sekaligus mengingatkan orang itu bahwa perjalanan yang akan dilakukannya itu adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Orang harus bisa menerima apa saja yang terjadi di dalam perjalanan itu, bahkan yang paling buruk sekalipun. Ketika mendengar jawaban Yesus itu, orang tersebut kelihatannya tidak berani lagi mengikuti Yesus. Masih ada dua orang lagi, tetapi mereka ini diundang oleh Yesus sendiri untuk mengikuti dia. Keduanya minta izin lebih dahulu untuk menyelesaikan urusannya masing-masing. Yang seorang baru kehilangan ayahnya, dan karena itu dia meminta izin untuk pulang dulu menguburkan ayahnya. Jawaban Yesus tidak bisa diterima dengan akal sehat. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau wartakanlah kerajaan Allah. Penginjil sama sekali tidak bercerita tentang reaksi orang itu. Sebaliknya, dia memberitakan tanggapan seorang lain yang siap mengikuti Yesus, tapi minta izin dulu untuk pamitan dengan orang tuanya. Mendengar hal itu, Yesus langsung berkata bahwa kalau begitu, maka dia tidak layak menjadi muridnya.
Orang yang membajak sambil memalingkan mukanya bisa berbelok ke arah dan mendapat celaka. Orang yang mau mengikuti Yesus tidak boleh toleh-toleh. Pandangannya harus terarah ke depan, yakni kepada kerajaan Allah. Orang yang mengikuti Yesus harus mengutamakan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Kepentingan kerajaan Allah itu sangat mendesak. Saudara-saudari terkasih, salah satu pesan Injil hari ini yang sangat kuat adalah bahwa mengikuti Yesus sama sekali tidak mudah. Orang harus berani menghayati suatu hidup yang melepaskan diri dari segala keamanan yang ditawarkan oleh dunia ini. Mengikuti Yesus Kristus berarti menghayati suatu hidup baru. Orang mesti berani meninggalkan cara berpikir dan hidup di dunia ini agar dapat masuk dalam cara hidup yang baru. Hidup baru itu bisa sangat menyakitkan karena orang diminta untuk melepaskan diri dari hal-hal atau orang-orang yang paling dicintai demi kerajaan Allah itu. Banyak orang tidak bisa mengikuti Yesus karena ikatan-ikatan tertentu. Dari sebab itu, orang-orang yang mengikuti Yesus tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Hal itu melampaui kekuatannya sebagai pribadi. Mengikuti Yesus Kristus selalu merupakan rahmat Allah. Bukan kamulah yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Karena itu, kita berdoa di dalam perayaan ini supaya Dia memberikan kepada kita rahmat yang berlimpah, supaya kita mampu mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.